Isu tentang lingkungan di Raja Ampat menjadi perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir. Kekhawatiran terkait dampak pertambangan terhadap ekosistem laut dari kawasan konservasi mendorong munculnya beragam bentuk dukungan di media sosial. Dua mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Afifah Turofiah dan Baik Indar Pirayatu, turut menyampaikan tanggapan mereka terhadap kampanye digital bertanda Save Raja Ampat. Menurut Afifah, penggunaan media sosial dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam meningkatkan kesadaran publik. Dimulai dari hal kecil, misalnya kita harus dimulai dari mengupload story di SG, semisal, kan misalnya ada banyak sekali postingan-postingan yang viral akhir-akhir ini tentang Raja Ampat, itu kayak Save Raja Ampat, itu kayak dalam langkah kecil, bentuk kecilnya itu kita harus seperti merepost kembali postingan itu, kayak kita itu membantu untuk menyuarakan bahwa ini loh, Raja Ampat sedang tidak baik-baik saja. Nah, itulah salah satu bentuk bagaimana kita peduli akan isu-isu yang beredar saat ini, terutama di Raja Ampat sekarang. Hal senada disampaikan Baik, yang menilai bahwa kampanye digital dapat mendorong akses informasi yang lebih luas, termasuk menggait dukungan publik untuk perlindungan lingkungan. Ia juga mengomentari FOMO dalam mengunggah informasi Raja Ampat. Kita tuh nggak harus turun ke jalan untuk menyuarakan suara kita, karena kita tuh bisa didengar, dan media sosial merupakan kekuatan yang sangat reflektif bagi kita sekarang ini, yang bisa kita perhitungkan untuk bagaimana suara kita nanti didengar. Menurutnya, tagar Save Raja Ampat telah berkembang menjadi gerakan dunia maya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemuda dan aktivis lingkungan. Melalui media digital, isu pertambangan di Raja Ampat kembali mengemuka di tingkat nasional dengan tujuan mendorong penegakan aturan lingkungan dan transparansi kebijakan. Hingga awal Juni 2025, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut izin 4 perusahaan tambang nikel di kawasan Geopark Raja Ampat, yakni PT Aneka Sumber Prosperindo, PT Kepulauan Sambung Makmur, PT Makmur Raja Ampat, dan PT Nurham Sakti. Namun suatu perusahaan yang beroperasi di luar Geopark, yaitu PT Gagnikel, masih memiliki izin dan beroperasi di bawah pengawasan ketat. Sejumlah pihak terus mendorong evaluasi lebih lanjut atas kegiatan tambang di kawasan tersebut. Rizka Fraja, Unhas TV.